Saudara, langkah Iran menutup Selat Hormuz mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta bantuan negara-negara sekutu. Namun, sejumlah negara tersebut menolak terlibat dalam perang yang dimulai bukan oleh negara mereka. Langkah Iran menutup Selat Hormuz, urat nadi penyaluran energi dan logistik global, membuat Amerika Serikat mulai mengumpulkan bala bantuan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ikut mengirimkan kapal dan pasukan untuk bantu membuka blokade Selat Hormuz. Tapi Trump kecewa, negara-negara sekutu menolak membantu Amerika Serikat. Until the straightens out, then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. NATO menegaskan hanya akan menempuh solusi politik melalui diplomasi dan negosiasi terhadap langkah Iran menutup Selat Hormuz. Salah satu anggota NATO, Jerman, melalui kanselirnya Friedrich Merz, menekankan NATO adalah aliansi pertahanan, bukan aliansi intervensi. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir auch mit dem notwendigen Respekt im Bündnis hier miteinander umgehen. Wir teilen das Ziel. Ich habe vom ersten Tag an auf die Risiken hingewiesen. Und die Risiken dieses Krieges sind groß, sehr groß. Und deswegen wird es hier keine militärische Lösung geben, sondern es wird nur eine politische Lösung geben. Belakangan, Trump juga mendesak Inggris untuk mengirimkan kapal dan pasukan militer ke Selat Hormuz. Namun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyinggung legalitas AS dan Israel menyerang Iran. Starmer memastikan tak akan mengirimkan warga negaranya ke medan perang tanpa rencana perlindungan yang jelas. And that if we are to send our servicemen and women into harm's way, the very least they deserve is to know that they do so on a legal basis and with a proper, thought-through plan. Now, there are others who would have made a different decision 2 weeks ago. They would have rushed the UK headlong into this war without the full picture of what they're sending our forces into and without a plan to get us out. Trump tak senang dengan keputusan Inggris tersebut. Sebelumnya, Trump mengklaim Inggris sempat menghubunginya 2 minggu lalu, menawarkan mengirim sejumlah kapal membantu AS di Selat Hormuz. I was not happy with the UK. I think they'll be involved, yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. Sejak Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak dunia melambung hingga $105 AS per barel atau meningkat sekitar 40%. Kondisi ini semakin meningkatkan risiko krisis energi global yang pada akhirnya juga akan berpotensi terdampak pada Indonesia. Kita bahas lebih dalam sikap sejumlah negara Eropa yang menolak ajakan Trump untuk membuka blokade Selat Hormuz ini bersama peneliti senior dari Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Mbak Aisyah dengan Tifal di sini, selamat malam. Tampaknya belum dibuka audionya, Mbak Aisyah. Boleh dibuka dulu audionya biar bisa saya dengar suaranya? Ya, mohon maaf. Selamat malam, Mas Tifal. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Aisyah. Soal dorongan Trump ini agar negara-negara sekutu ikut terlibat untuk membuka Selat Hormuz ini bagian dari strategi perang biasa atau menurut Anda ini menggambarkan posisi Amerika di tengah konflik ini? Ya, jadi Selat Hormuz ini memang memiliki kepentingan ya. Jadi dari segi ekonomi, memang Selat Hormuz ini merupakan salah satu aset perekonomian yang penting karena 1/5 minyak dunia itu melewati Selat Hormuz. Tetapi bisa kita lihat di sini pada beberapa hari yang lalu
Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Nah, dampak yang kemudian dihasilkan dari sini kita bisa lihat bahwa terganggunya perekonomian dunia. Ada kekhawatiran adanya resesi akibat kenaikan minyak global. Nah, tetapi kemudian melihat adanya pedang bermata dua dari strategi yang kemudian dilakukan oleh Iran ini, yang kemudian terjadi adalah sebagai berikut. Nah, pertama, Iran berharap bahwa penutupan Selat Hormuz ini bisa menjadi salah satu agenda untuk untuk dapat menekan negara-negara di Timur Tengah, sehingga kemudian negara-negara Timur Tengah dan kemudian negara-negara di level internasional itu bisa bersatu untuk kemudian melawan Amerika Serikat. Dalam artian melawan ini bukan secara langsung ya, bukan dalam artian militer, tetapi kemudian memberikan tekanan diplomatik kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan tekanannya. Pertama itu. Yang kedua, memang posisi standing positionnya sudah cukup jelas, yaitu adalah posisi untuk kemudian bisa membuat negara-negara ini denouncing allegiance mereka terhadap Amerika Serikat dan Israel. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kemudian Amerika Serikat berusaha untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan koersif untuk bisa membuka Selat Hormuz, terutama mengajak negara-negara sekutunya atau negara teman ya, bukan cuma sekutu, tapi seperti negara China itu juga diajak ya. Yang terjadi adalah kemudian Iran berusaha untuk kemudian melakukan logical step, the next logical step, yaitu dia merasa bahwa ketika kemudian ini ada strategi di mana Iran meminta untuk negara-negara lain meminta negara lain untuk mengecam Amerika Serikat. Nah, tetapi kemudian ternyata ini malah ada juga sentimen negatif terhadap Iran, karena kemudian yang kita lihat di sini ada kemudian beberapa statement-statement yang menyatakan bahwa negara-negara ini khawatir ya, dan takutnya ini malah berbalik narasinya menyerang Iran. Nah, ketika Amerika Serikat mungkin dia akan berusaha untuk kemudian mengambil alih Selat Hormuz ini secara paksa dengan kemudian mengirimkan Marines ya 2.500 orang ke sana, lalu kemudian dengan juga berusaha untuk kemudian mengajak kapal-kapal perang lainnya. Iran akhirnya berusaha untuk yang pertama, dia menutup exit ramp yang kemudian bisa dijadikan alternatif untuk Selat Hormuz. Okay. Lalu yang kedua, ya Iran juga kemudian berusaha untuk mempertahankan wilayah tersebut dengan tadi ya menanam ranjau-ranjau yang kita ketahui ada sekitar 6.000 sampai 8.000 ranjau yang ada di sana. Jadi Amerika Serikat memang sekarang berusaha untuk membuka itu sebagai cara untuk kemudian regaining kontrol kembali atas akses ekonomi dunia, karena dia tahu bahwa memang banyak sekali masyarakat dan kemudian negara-negara di dunia ini yang sentimennya jadi berbalik melawan Amerika Serikat gitu. Jadi nah, kalau kemudian saya potong, Mbak. Kalau melihat respon dari negara-negara Eropa, terutama dari Uni Eropa yang bilang tidak ada yang ingin terlibat aktif dalam perang ini, itu disampaikan oleh kepala kebijakan luar negeri dari Uni Eropa, maka sesungguhnya upaya untuk menjadi pengendali di tengah konflik ini AS lagi melemah posisinya. Ya, pertama kita lihat seperti ini. AS ini secara sejarah itu selalu kemudian mengedepankan Transatlantic Alliance via NATO ya, dan selalu ada hubungan yang sifatnya adalah defense di antara negara-negara Eropa, NATO, dan kemudian Amerika Serikat. Tetapi kemudian ketika era Presiden Donald Trump ada beberapa behavior yang membuat hal ini menjadi agak sulit untuk dipertahankan. Yang pertama, Trump ini kemudian mempertunjukkan ada behavior anti-allies. Dalam artian dia kemudian melihat hubungan ini sebagai sebuah untung rugi ya. Jadi dia menganggapnya sebagai sebuah zero sum atau kemudian sesuatu seperti perdagangan antara kamu rugi atau kamu untung. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Trump ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya vigilante. Jadi dalam artian Trump ini mengabaikan hukum internasional, mengabaikan norma-norma internasional. Dan yang ketiga, kita lihat sebenarnya ada permintaan Trump untuk kemudian negara-negara Eropa ini tidak bergantung kepada Amerika Serikat dan melakukan offshore balancing dengan cara meminta negara-negara ini menaikkan anggaran pertahanannya menjadi 5%. Ya, itu angka yang sangat besar. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa pertama kalinya di dalam sejarah negara-negara Eropa ini mempertanyakan secara terbuka ya, apakah kemudian Amerika Serikat ini masih bisa dianggap sebagai aliansi yang terpercaya apabila jika sewaktu-waktu misalnya ancaman terdekat mereka yaitu adalah Rusia itu melakukan strategi ekspansionis di wilayah Eropa. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita bisa melihat bahwa ada pergeseran bentuk dari struktur internasional yang selama ini kita kenal bahwa tadi ya aliansi pasca Perang Dunia Kedua yang terbentuk
dan pasca Perang Dingin yang terbentuk ya, ini mulai pecah di aliansinya gitu. Jadi dari dalam Eropa sendiri saya rasa kemarin memang ada beberapa negara yang memutuskan untuk mengirimkan bantuan ya, di antaranya adalah UK, tetapi kemudian di-retract ketika Selat Hormuz kondisinya semakin memanas. Kanada juga berubah posisinya sekarang menjadi kemudian secara gamblang menyatakan tidak akan ikut berperang. Prancis sekarang masih di tengah-tengah ya, masih ada perdebatan dalam parlemennya. Spanyol secara tegas menyatakan bahwa dia tidak akan ikut. Dan ini memperlihatkan bahwa ada sentimen-sentimen yang pada awalnya ini sangat positif, kemudian bergeser menjadi kemudian sentimen apatis terhadap Amerika Serikat. Terutama salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kemudian pergeseran persepsi politik dalam negeri dari Eropa. Nah, itu ya. sentimen negatif ini Mbak disampaikan ini saya kutip dari Financial Times, Trump bahkan sampai mengancam NATO, menyebut bahwa akan mengancam tentang masa depan yang sangat buruk jika tidak membantu untuk membuka Selat Hormuz ini. Ini ancaman yang serius tidak menurut Anda? Exactly. Nah, permasalahannya gini, saya rasa sebenarnya pertanyaannya adalah sejauh apa Amerika Serikat mau pushing through this international system, karena ada beberapa pengamat juga yang mengatakan bahwa Trump is trying to push American to be an isolationist country, mencoba untuk membuat Amerika menjadi sendirian, menjadi negara yang sangat isolationist, dan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya baru yang dialami oleh Amerika, karena sebenarnya selama ini one of American superpower, salah satu kekuatan besarnya itu adalah memiliki aliansi, karena aliansi ini merupakan salah satu penyokong yang pada akhirnya membentuk struktur dan sistem internasional yang kita kenal selama ini. Semua organisasi, semua kemudian kayak public goods yang kemudian kita kenal di dunia internasional, ini rata-rata kemudian tidak hanya didirikan unilaterally oleh Amerika Serikat, tetapi juga kemudian disokong oleh negara-negara aliansinya. Ketika Donald Trump mengatakan hal seperti itu kan menegaskan bahwa kemudian Donald Trump ini memperlakukan bahkan aliansinya ini lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara yang harusnya menjadi adversaries atau musuhnya Amerika Serikat, begitu ya. Karena Donald Trump tahu bahwa negara-negara sekutu ini membutuhkan Amerika Serikat untuk bisa menegakkan keamanannya di kawasan Eropa. Sehingga kalau menurut Anda NATO akan menanggapi serius tidak ancaman yang disebut akan menjadi masa depan yang buruk buat NATO ini? Saya rasa untuk sejauh ini sebenarnya tanggapan itu belum kemudian sampai pada tahapan action, sehingga belum dapat ditanggapi secara serius. Tetapi yang kita lihat di sini memang sudah ada beberapa respons yang kemudian muncul dari NATO. For example, kemarin ketika Donald Trump mengancam Spanyol ya terkait retaliasi yang akan dilakukan karena dari Spanyol ini sentimennya sangat keras ya terkait penolakan untuk bergabung ke dalam perang Iran ini. Yang kemudian terjadi di sini adalah negara-negara lain dari EU mengeluarkan pernyataan bahwa katanya jika Amerika Serikat menyentuh NATO, maka kemudian Amerika Serikat as a collective defense kemudian itu akan melindungi Spanyol gitu. Dan itu kan memperlihatkan ya bahwa ada kemudian narasi-narasi us versus them, di mana Amerika Serikat itu tidak lagi kemudian menjadi bagian dari NATO ketika narasi itu muncul gitu. Dan yang kita lihat sekarang adalah bagaimana kemudian Amerika ini juga mulai sepertinya menunjukkan tadi ya behavior di mana Amerika Serikat memperlihatkan tadi bahwa NATO ini bukan sesuatu yang kemudian perlu dipertahankan secara jangka panjang, dan ini makin menegaskan bahwa adanya pergeseran global order yang tadinya Amerika Serikat sebagai negara hegemon ini menjaga kemudian aliansinya sebagai penopang struktur internasional. Sekarang Amerika Serikat ini mulai bertindak secara unilaterally, sementara ekonominya pun stagnan ya. Di samping itu ternyata kita lihat juga ada negara-negara lain yang berusaha untuk mendirikan sistem internasional tandingan gitu ya, karena kemudian tidak puas dengan apa yang kemudian terjadi. Sehingga serta-merta kondisi seperti ini karena Trump mendesak negara-negara sekutu untuk ikut bergabung, tapi ternyata sentimennya diberikan kebalikannya. Apakah serta-merta Iran diuntungkan dengan kondisi ini yang membuat potensi untuk perang ini bisa lebih singkat selesainya itu bisa tercapai, atau ya ini masih jauh panggang dari api, Mbak? Ya, saya rasa ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini menguntungkan jelas bagi Iran, karena tadi ya salah satu superpowernya Amerika Serikat itu adalah tadi kekuatan yang di backup oleh negara-negara alliance-nya di NATO. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, kalau pertanyaannya apakah kemudian perang ini akan berlangsung lebih singkat? Karena ini saya rasa sebenarnya ini kembali lagi ke Amerika Serikat dan Israel, khususnya Israel sebenarnya. Apakah kemudian mereka bisa kemudian menanggung beban perang yang ditawarkan oleh
Iran di dalam pembentukan landscape peperangan ini. Karena pada dasarnya kita harus memahami dulu doktrin dan logika dari pertempuran Iran, dari pertahanan Iran ya, bahwa Iran ini sebenarnya tidak mengincar dominasi secara secara symmetric war, tapi dia mulai membentuk doktrin pertahanannya around the idea of bagaimana kemudian Iran ini bisa bertahan dalam serangan yang sifatnya adalah serangan besar-besaran, gitu ya, menarik konfliknya ke arah asimetris, berusaha untuk bisa menahan kemudian beban perangnya yang sebesar mungkin sambil mempertahankan dominasi pemerintah dan legitimasi pemerintah di tingkat domestik. Itu yang sebenarnya ingin dilakukan Iran. Nah, melihat apa yang kemudian pernyataan Iran ya terkait bagaimana kemudian Iran inviting Amerika Serikat untuk kemudian bisa melakukan ground troops, lalu kemudian bagaimana kemudian kita melihat Iran waging war against global economy atau berusaha untuk membuat perekonomiannya carut marut. Saya rasa ini sebenarnya salah satu cara Iran untuk membuat perang ini menjadi sesuatu yang jangka panjang periodenya. Jadi bukan sesuatu yang bisa didapatkan melalui absolute victory, melalui penghancuran kekuatan musuh, tetapi melalui kemudian pertahanan endurance-nya Iran, gitu ya. Jadi mengamini apa pernyataan Iran bahwa mereka yang jadi pengendali di tengah konflik ini, begitu Mbak? Ya, mohon maaf. Ini sekaligus mengamini sikap Iran yang menegaskan posisi mereka jadi pengendali di tengah konflik ini. Betul, karena Iran is setting the landscape. Jadi Amerika Serikat sekarang yang dilakukan itu adalah typical siege warfare sebenarnya, menggempur dengan kekuatan tradisional, ya, kekuatan dengan targetnya adalah menghancurkan tadi fasilitas-fasilitas militer, lalu kemudian melemahkan kapasitas lawan. Tetapi kemudian yang kita lihat, Iran ini berusaha untuk menarik landscape-nya ke tipikal perang yang amat berbeda dengan apa yang kemudian digagas oleh Amerika Serikat, gitu. Kalau misalnya Amerika Serikat maunya ini perang antara negara lawan negara, yang sudah pasti Iran ini akan kalah karena secara kekuatan militer Iran jauh berada di bawah Amerika Serikat dan Israel. Iran ini kemudian berusaha untuk menarik beban perangnya menjadi lebih besar dan merubah landscape perangnya menjadi sesuatu yang dikuasai oleh Iran. Oke. Mbak Aisyah, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mbak, selamat malam.